memang dari 4 rumah yang terbakar ini, 3 rumah ini sama sekali barang-barangnya tidak bisa diselamatkan. Kembali lagi di Hamid Talk, tanggal 28 bulan 12 tahun 2020 lalu di daerah Cimanggu, Kabandungan, Kabupaten Sukabumi sempat terjadi kebakaran. Berarti per hari ini tanggal 16 Januari video ini dibuat masuk 19 hari pasca kebakaran. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang relawan yang saya rasa sudah tidak asing di di video saya, karena memang kita sempat juga Bang ya. Betul, di awal banget kalau nggak salah sempat ngambil video bersama. Ini kalau nggak salah ini kita kelasnya samaan. Kelasnya samaan ya, walaupun nggak janjian. Seperti biasa memang kita disponsori sama kaos-kaos kita nih. Kita punya kaos polos ya, dan betul. Juga kaos polos Bandung 85. Oke, nanti saya sertakan di kolom deskripsi Bang. Oke, siap. Jadi kali ini teman-teman saya akan coba ngobrol terkait kondisi kebakaran yang memang sempat terjadi tempo lalu seperti yang tadi saya mention di awal. Meskipun kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita di lokasinya Bang ya. Betul, di lokasinya. Kemudian juga sekarang masih perbaikan kan segala macam. Ini adalah rumah pertama sumber api dari sini. Dari rumah pertama. Ini, ya. Oh ini rumah pertama sumber api. Iya. Jadi awal mula api terjadi dari rumah ini. Saya ngebaca dari Sukabumi Update kalau tidak salah Bang. Itu dari sumbernya? Sumbernya itu kita di hari ketiga baru bisa cek ke orang yang jadi korban pertama. Kebetulan di sini ada korban jiwa ya, walaupun tidak meninggal, hanya terkena luka bakar itu sekitar 30%, yaitu kaki dan tangan. Dari informasi memang api itu bersumber dari bensin. Dari bensin ya. Kalau bensin itu kalau bahasa lainnya bahan bakar. Orang sini hanya bensin gitu kan. Bahkan ada yang pakai NG juga Bang, bensin. Nah itu awal mulanya. Kebetulan yang rumah ini jual bahan bakar berupa premium. Ketika itu memang sedang menuangkan dari jerigen ke ember untuk di packing per liter. Oke. Jadi dari jerigen ini masuk ke ember. Nah tiba-tiba api muncul. Saya memang belum tahu, dan bahkan beliau itu sendiri tidak menceritakan. Saya kira bingung katanya. Walaupun kita tanya ngerokok ente gitu. Senang ngerokok, udah kita tahu kalau ngerokok udah pasti kebakar gitu. Maka beliau yang terimbas dari luka bakar. Oke. Nah itu saya juga agak kaget juga ya sumbernya. Betul. Seperti itu gitu. Yang paling umum kayak korslet listrik kan yang paling umum tuh, tapi kok saya baca ternyata sumbernya seperti itu. Nah ini kan kita sudah 19 hari katakanlah pasca recovery nih. Betul. Kebakaran. Nah sejauh ini yang menjadi prioritas dari penanganan pasca recovery ini apa Bang? Satu di trauma healing sebetulnya. Trauma healing. Kedua kebutuhan logistik dari para korban, dan ketiga otomatis tempat tinggal. Nah, di trauma healing ini memang alhamdulillah ya teman-teman, kita di sini dibantu oleh anak-anak muda. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Di awal memang langsung bergerak, kita membentuk posko utama, posko dadakan. Walaupun ini tanpa instruksi dari pihak berwenang. Artinya berwenang di desa atau tagana segala macam gitu. Itu ada inisiatif. Inisiatif tuh. Ada inisiatif pemuda, kita ngumpulin dan langsung waktu itu juga langsung bergerak. Setelah penanganan, setelah api padam, teman-teman anak muda langsung bergerak ke beberapa RT untuk meminta bantuan. Minimal yang harus diselamatkan adalah bagaimana tempat singgah sementara untuk para korban. Karena
memang dari 4 rumah yang terbakar ini, 3 rumah ini sama sekali barang-barangnya tidak bisa diselamatkan. Sama Itu sekali. Sama sekali, hanya baju yang nempel di badan aja. Gitu. Saya benar-benar nggak ngebayangin bang, di tengah kondisi pandemi, Betul. tiba-tiba Ya inilah musibah dan teguran mungkin buat kita ya. Tapi di sana juga alhamdulillah pada akhirnya jadi ujian bersama bagaimana dalam kondisi hari ini tadi dikatakan Bung Hamid bahwa hari ini kita masa pandemi yang ya segala sesuatu sulit lah itu ya. Ternyata teman-teman masyarakat di daerah di sini khususnya di Kampung Cimanggu ini sangat solid. Mereka berkeliling dengan fokus tadi bagaimana korban ini bisa dapat naungan untuk bisa rehat, tidur dan segala macamnya. Dan di sini bagaimana kebutuhan logistiknya. Alhamdulillah di sekitar jam 5 sore kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman menjadi ketua posko begitu ya. Oh ya, itu. Oke. Pas kita cek kita beras lebih dari dapat lebih dari 50 kilo. 50 kilo. Itu jam 5 sore plus uang. Maka setelah itu saya ngobrol dengan teman-teman relawan, kita harus jamin bagaimana supaya suplai makanan ke korban ini dipenuhi. Akhirnya uang yang ada kita kumpulkan, langsung kita beli makanan. Alhamdulillah 3 kali makan sore, karena makan siang itu terganggu ya. Kita itu lagi penanganan. Makan sore, makan malam dan makan pagi, alhamdulillah kita yang siapin dari posko. Karena untuk bikin dapur umum itu tidak memungkinkan. Nah setelah itu teman-teman tetap bergerak untuk mikirin bagaimana cara cari tempat singgah sementara. Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan. Di sini ada pesantren Usnayain. Satu ruangan kita jadikan posko, untuk posko umum. Yang satu lagi kita jadikan untuk rumah singgah sementara korban. Setelah itu kita terus berpikir bagaimana supaya yang kedua ini harus diselesaikan, yaitu masalah healing. Nah, trauma healing cukup besar karena saya waktu itu dengan teman-teman posko datang ke salah satu rumah korban yang memang korban ini ada saudaranya terdekat. Itu saya kalau nggak salah sekitar habis isya saya datang ke rumahnya, itu tidak mau makan Pak. Tidak mau makan. Habis isya ya? Habis isya itu nggak mau makan segala macam. Pas makan malam saya anterin langsung gitu ya. Disuruh makan nggak mau. Karena memang dampak traumanya cukup tinggi gitu. Ya bayangkan lah ya. Ini kan musibah ini terjadi pagi-pagi sekitar jam 8 pagi. Jam 8-an saya baca. Di mana orang ini katakanlah baru hidup ya. Baru melihat alam baru gitu. Mau aktivitas. baru mau aktivitas, tiba-tiba ada kejadian yang meluluh lantakan semua. Nah, kita dengan teman-teman rayu segala macam, sok sehat heula gitu. Sembuh dulu, urusan harta itu memang diambil sama yang punya gitu. Kita tetap masukkan sisi-sisi kepercayaan keagamaan ya, religiusitasnya gitu. Itu harus dapat dibangun supaya pada akhirnya menerima bahwa ini adalah satu musibah, adalah cobaan gitu. Akhirnya mau makan gitu. Besok paginya karena ini juga tetap harus kita pertahankan ya sisi-sisi itu kepercayaan itu. Akhirnya biasanya setiap sore sih kita kontrol untuk healingnya. Nah langkah kedua dalam healing ini sendiri akhirnya kita undang para korban yang lain. Alasan pertama sih sebetulnya kenapa pihak korban itu yang tadi sampai nggak mau makan ya kenapa, karena memang takut disalahkan gitu. Itulah bayangan yang jadi wah kalau kita suruh ganti rugi betapa besarnya gitu. Apalagi kan rumah yang terbakar ini ada warung, ada konter dan segala macam gitu ya. Kalau nggak salah motor juga ya Pak? Nah ini motor sampai 8 unit Pak. 8 ya? 8 unit motor. Luar biasa memang kerugian materialnya cukup besar gitu. Setelah itu kita remuk ya dengan keluarga. Diskusinya kita hanya ngawal aja gitu ya. Ngawal penyelesaian dan keluarga. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa semua menyadari bahwa ini adalah musibah yang tidak bisa dihindari dan harus diterima dengan ikhlas. Dan efeknya luar biasa Pak sebetulnya. Terakhir tanggal 3 Januari saya membuat laporan
dari pihak posko. Kebetulan waktu itu juga kita undang beberapa unsur masyarakat, baik itu dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, pihak Tagana dan Polsek Kalpanunggal Kabandungan, sampai menerima laporan tentang barang masuk dan barang keluar. Ya. Terakhir beras itu yang masuk ke kita sekitar 500 kilo, Pak. 500 kilo. Dan nominal uang nggak apa sih disebutkan ya, karena emang sebagian dari transparansi publik ya. Betul. Uang di angka 33 juta 33 juta. yang alhamdulillah masuk ke kita dan kita waktu itu distribusikan langsung. Itu kalau misalnya kita petakan nominal itu dapat dari mana, kayak bantuan juga dapat dari mana gitu? Bantuan itu yang pertama dari masyarakat sekitar sini. Masyarakat sekitar sini. Itu di 2 kedusunan. Terus dari pemerintah daerah, waktu itu ada teman-teman dari Dinsos turun, terus juga dari Tagana dan juga Muhsinin yang memang ada di sekitar sini. Dan beberapa perusahaan masuk, alhamdulillah termasuk dari Star Energi ya, ada perusahaan induk yang ada di sekitar sini. Sisanya dari teman-teman yang memang sudah lama konsen di penanganan bencana seperti relawan Jariahku gitu. Alhamdulillah pada hadir ke sini, mereka bantu kita. Terus juga dari teman-teman komunitas Dulur Salamina, itu Kalpanunggalnya cukup cukup eksis ya. Dan memang kami akui bahwa bantuannya cukup bagus, bahkan sampai 2 kali gitu. Itu luar biasa. Termasuk dari sini ada sekitar teman-teman dari LSM ya, dari OKP, dari BBRP alhamdulillah hadir sampai 2 kali Pak memberikan bantuan. Terus dari PP, dari teman-teman PP Pemuda Pancasila, terus juga dari pengelola Curug Sentral, alhamdulillah pada memberikan sumbangan yang kita nilai luar biasa. Bahkan dari teman-teman di Tagana gitu ya, termasuk dari pihak Polsek ini kaget gitu. Ini bencana lokal gitu. Hanya kampung dan korbannya cuma 4 rumah gitu, 5 kakak gitu ya. Tapi secara bantuan luar biasa. Nah, saya sampaikan kepada para korban, inilah hasil keikhlasan yang memang dari awal kita terima bahwa itu adalah musibah gitu. Bayangkan kalau dari awal kita sudah ribut, kita udah saling nyalahin, mungkin orang pun nggak bakalan peduli, orang pun nggak bakalan peka gitu. Nah, alhamdulillah dari hasil tadi semua bisa menerima, dan sampai hari ini sudah mulai ada rumah yang mulai dibangun gitu, dari bantuan yang memang telah kami distribusikan. Gitu. Ya. Jadi kan teman-teman, sebelum kita buat video ini, saya kan sempat ngobrol juga ya ada sekretariat di sana Bang. Betul. Ya. Atau sekarang udah sekretariat. Sekarang pindah lagi. Pindah lagi. Oke. Kita ngobrol panjang terkait memang penanganannya seperti apa, kemudian juga pendistribusian seperti apa dan segala macam. Itu memang saya akui Bang. Inisiatif dari pemuda-pemuda sini luar biasa. Itu kalau bisa dibilang siapa tuh yang memulai sebenarnya? Anak-anak muda. Tuh ya. Tuh anak-anak muda. Gini kan, anak muda itu memang dari awal saya tanamkan, anak muda itu harus hadir memberikan solusi. Mereka resapi itu akhirnya, karena kebetulan sih sebenarnya, jadi sebelum kebakaran ini, memang anak-anak muda di sini sedang semangatnya untuk berhimpun, untuk berkumpul. Maka dari awal inisiatif itu muncul dengan sendirinya gitu, karena tadi sudah 2 kali kumpul lah kalau nggak salah ya. Ada satu usaha untuk menyatukan anak-anak muda. Maka ketika bencana ini dia langsung cepat. Inisiatif murni dari mereka. Itu luar biasa teman-teman. Bahkan ketika terakhir kali waktu itu mungkin beberapa hari lalu saya kita berkumpul juga, memang masih antusiasmenya luar biasa. Dan alhamdulillah Bung Hamid di Hamid Talk itu turut serta memberikan bantuan. Ini luar biasa, alhamdulillah gitu. Ya kita sedikit aja. Ya kami mengucapkan banyak terima kasih Bung Hamid. Sedikit aja. Iya Bang. Mudah-mudahan ya sedikitnya kita bisa menuangkan manfaat. Amin. Nah, berarti kalau misalnya tadi ngelihat kondisinya seperti itu, ini kan selang 19 hari seperti tadi saya katakan di awal. Kira-kira kondisi healingnya terakhir seperti apa Bang sekarang? Alhamdulillah hari ini sudah mulai terasa lebih baik ya. Walaupun memang saya sedikit membuat analisa atau prediksi lah, kalau analisa harus ada data empiriknya gitu ya. Ada sedikit prediksi ini mulai akan goyah lagi setelah 1 bulan.
Nah, karena begini, di awal itu support dari tetangga gitu ya, dari relawan itu cukup besar. Kita hitung lah dari tadi bantuan yang kita serahkan gitu ya, kita sampaikan itu mungkin bisa cukup di angka 2 bulanan. Kalau misalnya kita lihat betul. Okay. Karena jiwanya ini kan hanya 16 jiwa totalnya. Setelah itu masih ada yang datang gitu membantu. Nah, pasca 1 bulan ini di 19 hari ini sudah mulai jarang. Tapi walaupun hari ini tadi alhamdulillah saya dapat report dari posko ada lagi yang memberikan bantuan gitu ya. Nah, kenapa saya bilang tadi 1 bulan? Setelah 1 bulan ini orangnya akan mulai berpikir tadi stok konsumsi sudah mulai sedikit. Terus bangunan belum terbangun. Belum punya tempat yang memang bisa dijadikan tempat berteduh gitu. Nah, inilah yang salah satu usaha bagaimana supaya healingnya tetap tetap stabil gitu. Walaupun ya tetap sih kita perlu dukungan dari semua pihak. Nah, kalau sampai 19 ini cukup stabil alhamdulillah gitu ya, masih kita bisa sosialisasi interaksi biasa aja gitu. Walaupun ya kita persiapannya justru setelah 1 bulan ini itu ya. Gitu ya. Karena yakin akan terasa banget gitu. Berarti sekarang para di mana diemnya? Para korban itu satu ada yang di rumah saudaranya, satu lagi 2 orang di rumah saudaranya. Yang 2 orang. 2 orang lagi, apa 2 kakak? 2 kakak, maaf. 2 kakak di rumah saudaranya. Terus yang 3 kakak itu membuat tenda sementara. Tenda sementara. Ya. Dulu kita sempat tawarkan di lokasi pesantren, tapi cuma 2 malam kalau nggak salah, nggak betah karena mungkin terlalu luas, terus juga tidak terbiasa begitu ya. Kebetulan di samping rumahnya itu masih bisa digunakan lah sedikit gitu ya, ada ya bikinlah tenda darurat begitu. Itu pun walaupun sudah kita rayu beberapa kali lebih baik kita sewakan, bahkan kami itu dari pihak posko sampai dari awal tuh kan dikontrakin gitu rumah untuk 3 bulan mah bisa aman. Tapi memang karena nggak kerasan lah ya tempat orang gitu. Akhirnya ya sudah, cuman tanggung jawab kita ya terus-terusan memantau kondisi psikologisnya seperti apa. Berarti katakanlah sampai hari ini pun memang masih ada prosesi kontrol dari teman-teman. Masih alhamdulillah masih, teman-teman masih bergerak untuk terus keliling kontrol dan memastikan kondisi dari psikologis para korban. Oke.